Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami memohon pertolongan Tuhan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami, dan oleh firman-Mu iman kami dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Demikianlah 1 Samuel 13 ayat 14. Tema kita, Tuhan mengangkat raja yang berkenan di hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab 1 Samuel, maka ada 3 orang yang menjadi pusat perhatian, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Karir atau pelayanan mereka saling beririsan seiring dengan perkembangan kisah kerajaan bangsa Israel. Samuel adalah hakim yang terakhir, dan Saul adalah raja yang pertama. Pemerintahan teokrasi di bawah pimpinan Allah ternyata ditolak oleh bangsa pilihannya sendiri. Allah mengutus Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja pertama di Israel. Meskipun demikian, Saul tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dinasti sebab ia bukan berasal dari suku Yehuda. Kita bisa bandingkan dengan Kejadian 49 ayat yang ke-10. Selain itu, karena ketidaktaatannya, maka dia ditolak sebagai raja. Saul bertindak sebagai imam, dan itu merupakan pelanggaran berat. Saul diberikan kepada rakyat sebagai sebuah hukuman karena mereka menolak Tuhan, menolak pemerintahan Tuhan, demi mendapatkan seorang raja, sama seperti bangsa-bangsa lainnya. Kita bisa baca Hosea 13 ayat 11 yang berkata, Tuhan memberikan seorang raja dalam murka dan gemasnya. Apa yang terjadi pada Saul? Dia mengalami kegoncangan mental yang parah, kemerosotan rohani, dan akhirnya dia mengalami kematian yang tragis. Sungguh menyedihkan. Selanjutnya Tuhan memilih Daud dari suku Yehuda untuk dijadikan raja Israel. Sekali lagi Allah mengutus Samuel untuk mengurapi Daud, seorang yang berkenan di hati Allah untuk memimpin bangsa Israel. Kitab Samuel menunjukkan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan terus bekerja di tengah-tengah umatnya. Manusia sekalipun tanda petik bebas membuat pilihan atau keputusan, tetapi Tuhan tetap memimpin, mengendalikan, dan berdaulat dalam segala sesuatu agar rencana Tuhan dapat terjadi atau tergenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel merupakan potret yang menarik untuk Kristus, bahwa ia adalah seorang nabi, imam, tetapi bukan raja. Ia adalah seorang hakim yang diutus Allah untuk mengurapi raja. Mesias adalah secara harafiah berarti yang diurapi. Dan Samuel adalah kitab pertama di dalam Alkitab yang menggunakan kata diurapi. Kita bisa baca dalam pasal 2 ayat yang ke-10. Selanjutnya, gambaran utama dan antisipasi Mesias ditemukan dalam kehidupan Daud. Ia lahir di Bethlehem, bekerja sebagai gembala, memerintah Israel, dan menjadi pratanda Raja Mesianik melalui dinasti Daud. Dalam perjanjian baru, Kristus digambarkan sebagai keturunan Daud menurut daging, Roma 1 ayat 3. Yesus Kristus adalah nabi, imam, dan raja yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa sebagaimana tema kita, Tuhan mengangkat raja yang berkenan di hatinya. Artinya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk memimpin umatnya, memimpin bangsa pilihannya. Dan Saul ditolak, Daud diterima. Karena
Kita lihat di sini dikatakan Tuhan memilih yang berkenan di hatinya, yang mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita juga adalah umat pilihan Tuhan. Amin ya. Maka sebagai umat pilihan, mari kita melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Kita mau mengikuti perintah Tuhan, supaya kehidupan kita pun dapat berdampak, dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan menetapkan, memilih orang-orang yang berkenan di hatinya. Kiranya Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan memampukan kami untuk tetap hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kami menaati apa yang Tuhan firmankan, sehingga kehidupan kami bisa memberikan pengaruh yang positif, bisa menjadi berkat dimanapun berada. Kami sadar kami lemah, kami terbatas, karena itu kami memohon anugerah Tuhan, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengingat dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.